Kepergian almarhumah Rina Gunawan kepada Sang Pencipta menyisakan duka yang begitu mendalam bagi keluarga tercinta, mulai dari sang suami Teddy Syah, keluarga, serta sahabat-sahabat dekatnya merasakan kehilangan yang begitu dalam. Almarhumah Rina menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan pada 2 Maret 2021. Dan tepatnya hari ini, jenazah almarhumah Rina Gunawan dihantar ke tempat peristirahatan terakhir. Keluarga dan kerabat pun tak sanggup membendung air mata duka saat memandang peti jenazah almarhumah masuk ke dalam kubur. Maka seperti inilah momen haru penuh air mata saat almarhumah Rina Gunawan dimakamkan. Abi. Oh, ada lagi nggak asmatnya? Ini rusak, ini rusak. Perlengkapan APD di liang lahat untuk melaksanakan prosesi. Istri saya dia almarhumah Rina Gunawan berpulang tanggal 2 Maret kemarin pukul 19.04. Jadi pukul 7 malam lewat 4 menit. Dan setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, saya, putra saya Aksan dan putri saya yang hadir dari sini itu menyaksikan secara langsung kepulangan daripada Rina Gunawan, sahabat, teman, kerabat kita. Saya membimbing beliau sampai akhir hayatnya. Juga disaksikan oleh kedua putra putri saya. Menyatakan sebagai seorang suami, saya ikhlas, saya ridho demi Allah. Allah sebagai saksi, apa yang kau lakukan selama ini baik. Engkau sudah menjalankan tugasmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu maupun anak selama ini. Aku sebagai saksi. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Engkau telah mengirimkan istri yang baik untukku, terima kasih. Ibu yang baik untuk anak-anakku, anak yang sangat sayang pada orang tua dan keluarganya dan pada para teman-temannya, terima kasih. Juga terima kasih sudah hadir di sini untuk menyaksikan almarhumah, penguburan almarhumah. Husnul Khotimah. Husnul Khotimah.
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah artis dan mantan presenter Rina Gunawan. Rina Gunawan menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa 2 Maret 2021 di Rumah Sakit Pusat Pertamina Simpruk, Jakarta Selatan. Dan tepatnya hari ini 3 Maret 2021, almarhumah Rina Gunawan dimakamkan di salah satu tempat pemakaman umum daerah Jakarta. Lantas, seperti apa suasana duka penuh air mata saat keluarga melepas kepergian Rina Gunawan untuk selamanya? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa saya berani bersaksi gitu. Bahwa saya Ridho, bahwa istri saya orang yang baik. Ya, istri ya. Dia menjalankan tugas sebagai istri sangat baik. Menjalankan tugasnya sebagai ibu sangat baik. Sebagai anak, sebagai kakak itu sangat baik. Dan saya berani bersaksi dan saya ridho, saya ikhlas. Saya tidak meragukan sedikit pun. Saya belum ketemu yang seperti beliau. Saya sebagai saksi. Saya suami ya dari Rina Mustikana Gunawan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa yang dilantunkan oleh kawan-kawan, saudara-saudara, teman-teman, semua kerabat di seluruh Indonesia maupun di mana kalian berada. Terima kasih atas doanya selama ini yang selalu mensupport kami, keluarga. Terima kasih dan semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah dan Allah angkat semua penyakit yang ada. Ya. Terima kasih semuanya. Jadi dimulai memang ada kegiatan yang cukup padat. Ya. Jadi beliau juga ada kecapean untuk beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat justru itu selesai acara yang terakhir kalau nggak salah itu nggak tahu terpaparnya di mana. Jadi sekaligus ada beberapa orang tapi yang alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Teman dan orang-orang sejawatnya kantornya, jadi yang lain tuh sudah alhamdulillah bersama itu kemarin dulu sudah semua sudah alhamdulillah. Karena kebetulan istri saya Rina dia memang mempunyai penyakit bawaan ya, jadi ada sinus ya, jadi ada sesak nafas, kena asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu. Cukup berat buat beliau sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak. Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, kadang-kadang kan dia juga awal juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu gitu. Dia kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi ya. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri itu. Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri hampir 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke Pertamina Simpruk. Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri. Ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean. Jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator gitu, sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain gitu. Ketika di rumah Kecapean, jadi intinya adalah beliau itu kecapean ya, karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu ya. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan gitu.
sehingga yang menyiksa atau pikiran beliau gitu. Ya, Gimana? karena dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit, beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya sama sekali nggak bisa ketemu. Kita tetap berkomunikasi awalnya sampai pemasangan ventilator gitu ya 3 hari terakhir ini. Jadi selama ini ya komunikasi biasa via WhatsApp, ya ada voice call atau video call gitu. Cuma karena intensitasnya terlalu tinggi sehingga saya sebagai suami juga melarang. Jadi yang diperlukan adalah seorang pasien biasanya istirahat. Jadi saya sangat perlu sekali melihat dia tuh istirahat. Sementara ya pekerjaannya udah terlalu banyak. Sementara dia juga harus ngurusin penyakitnya gitu. Sehingga ini yang membuat mungkin beliau stres gitu ya, capek. Ya karena sebagai jasa wedding organizer pasti apa yang sudah dijalankan atau sudah tanda tangan kontrak dia pasti akan terus dijalankan sambil menunggu ke depannya bagaimana siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengambil alih kepemimpinan Rina Gunawan Wedding Organizer sementara waktu. Ya memang ini sudah kewajiban ya, karena kita kan nggak ada yang tahu gitu ketika keluar dari ruangan ICU seperti apa. Jadi saat sekarang adalah jangan pernah kita berspekulasi juga ya. Jadi tetap kita jaga kesehatan ya. Prosedur kesehatan itu penting kita jaga. Saya rasa ya ada hal beberapa bulan belakangan dia suka bercanda, pokoknya Bunda mau menyaksikan dedek sama kakak menikah gitu. Ya dia pengen nyaksin dulu gitu anak-anaknya bisa menikah, terus baru deh habis itu Bunda mau pulang gitu. Tapi mau nyaksin dulu, tapi ya itu mungkin sekedar gurau. Tapi saat sakit itu sebelum sakit ya. Tapi pada saat sakit ya terakhir yang saya lihat, saya sempat video call sekitar 5 detik 10 detik itu ya cuman sebelum pemasangan ventilator aja, jadi dada pada saya. Daya ya karena memang pekerjaannya seperti itu gitu ya, jadi memang ngurusin orang gitu, apalagi dia sama Asanti juga dekat gitu, Mama Sanang semua, jadi pasti dia akan care sekali sama siapapun juga, dia nggak pernah tebang pilih siapapun gitu. Ya alhamdulillah bahwa di saat-saat terakhirnya sekitar 30-40 menit saya dan anak-anak sempat ya menalkin beliau gitu loh. Jadi membimbing terus-menerus tanpa henti selama 30 menit di video call ya. Karena kan nggak bisa masuk semua di ICU gitu. Dan kami juga ada di rumah gitu. Jadi nggak ada yang bisa datang ke ICU. Ya kebetulan karena ada salah satu istilahnya karena usia makamnya almarhum bapaknya Rina ini sudah 5 tahun gitu loh. Jadi boleh ditumpuk gitu loh, karena satu juga supaya dekat gitu, supaya dekat, dan juga orang tua kan Mama Rina tinggal satu-satunya gitu, jadi lebih mudah lah untuk beliau mengunjungi, dan kami juga bisa lebih mudah mengunjungi di sini dari keluarga aja sendiri. Semua melalui prosedur gitu loh. Mungkin kalau makam baru mungkin nggak bisa ya, jadi semua pakai prosedurnya, jadi boleh asal ikutin semua prosedur dan izin dari pemerintah ya, pemerintah yang terkait. Ya mereka sedih, merasa kehilangan gitu ya, karena sama sekali nggak siap selama 2 minggu kan dia nggak ketemu sama ibunya, jadi cukup shock untuk anak-anak. Jadi 3 hari ini selama masuk ke ICU itu intensitas yang berkomunikasi dengan dokter maupun suster tuh saya sendiri, jadi tidak ada orang lain gitu. Jadi air mata saya udah cukup banyak keluar dan untuk menahan semua itu ya, saya nggak mau di saat-saat terakhir saya mengantarkan jenazah almarhumah justru saya nggak kuat gitu, justru saya sudah selesai sebenarnya gitu, saya cuma tinggal menyemangati, bimbing anak-anak aja. Ya seperti yang saya sampaikan bahwa saya berani bersaksi gitu, bahwa saya Ridho, bahwa istri saya orang yang baik, ya istri ya, dia menjalankan tugas sebagai istri sangat baik, menjalankan tugasnya sebagai ibu sangat baik,
sebagai anak, sebagai kakak itu sangat baik. Dan saya berani bersaksi dan saya ridho, saya ikhlas. Saya tidak meragukan sedikit pun. Saya belum ketemu yang seperti beliau. Saya sebagai saksi. Saya suami ya dari Rina Mustikana Gunawan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa yang dilantunkan oleh kawan-kawan, saudara-saudara, teman-teman, semua kerabat di seluruh Indonesia maupun di mana kalian berada. Terima kasih atas doanya selama ini yang selalu mensupport kami keluarga. Terima kasih dan semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah dan Allah angkat semua penyakit yang ada. Ya. Terima kasih semuanya.